Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Lujarin Effendi dengan NIM 033. Di sini saya akan memaparkan hasil mini riset saya dengan judul penggunaan metode analisis conjoin dalam merancang paket wisata yang menarik bagi wisatawan pada perusahaan CV Adinda Tour and Travel. Yang pertama itu adanya pendahuluan. CV Adinda Tour and Travel merupakan perusahaan yang didirikan oleh ayah saya sendiri, yaitu Bapak Ihsan Effendi. Didirikan sejak 8 tahun yang lalu sebagai usaha keluarga. Dalam penggunaan analisis conjoin ini juga, saya lebih mudah untuk menentukan paket yang sebanyak diminati oleh calon wisatawan yang sesuai dengan preferensi mereka. Saya dapat melihat sudut pandang yang diinginkan oleh sebagian besar calon wisatawan yang ingin menghabiskan liburannya sesuai dengan keinginan mereka. Dalam hal ini membuat saya dapat mengetahui ilmu baru untuk menentukan paket wisata yang menarik sesuai dengan preferensi wisatawan. Metode conjoin adalah alat yang digunakan untuk menganalisis preferensi individu terhadap berbagai atribut paket wisata dan membantu pihak travel membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya yaitu ada atribut dan level yang digunakan. Yang pertama yaitu saya mengambil atribut tujuan dengan dua level, yaitu Bali dan Jogja. Bali dan Jogja merupakan tujuan terbanyak dan selalu diminati oleh wisatawan. Yang kedua yaitu atribut penginapan dengan 3 level. Yang pertama yaitu hotel AC, hotel non AC, dan yang terakhir yaitu homestay. Pada travel kami memang menyediakan opsi penginapan yang diinginkan oleh wisatawan dan sesuai dengan budget yang diinginkan. Untuk hotel non AC tersebut digantikan dengan penggunaan fasilitas kipas angin yang disediakan oleh pihak hotel. Untuk atribut aktivitas ada 3 level, yaitu berlibur di pantai, jelajah alam, dan mengunjungi situs bersejarah atau budaya. Pada travel kami banyak dari berbagai kalangan umum seperti rombongan anak sekolah, keluarga besar, rombongan dari perusahaan atau instansi, dan wisatawan umum. Sesuai dengan keinginan yang mereka pilih, seperti anak sekolah biasanya memilih untuk mengambil paket berkunjung ke situs bersejarah atau kunjungan industri. Untuk kalangan lainnya biasanya mereka memilih jelajah alam atau berlibur di pantai. Yang terakhir yaitu ada atribut harga dengan 2 level, yaitu 600.000 dan 700.000. Dalam harga ini sudah menjadi perhitungan paket wisata perorangan. Jadi pelayanan dan kualitas juga disesuaikan dengan budget yang diambil. Selanjutnya yaitu adanya rumusan masalah. Yang pertama yaitu pihak CV Adinda Tour and Travel kesulitan dalam mengambil keputusan dan dalam merancang paket wisata yang menarik bagi calon wisatawan. Yang kedua yaitu pihak perusahaan belum mengetahui apa yang menjadi preferensi wisatawan terkait dengan atribut, tujuan, penginapan, aktivitas, dan harga. Yang ketiga yaitu belum mengetahui pengaruh dari atribut yang digunakan pada keputusan wisatawan dalam memilih paket wisata yang mereka sukai. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Yang pertama mengetahui preferensi wisatawan, mendapatkan pengetahuan tentang prioritas dan keinginan calon wisatawan dengan berbagai atribut paket wisata yang diinginkan, yaitu tujuan, penginapan, aktivitas, dan harga. Yang kedua yaitu merancang paket wisata yang optimal dengan hasil analisis conjoin ini. Yang ketiga yaitu meningkatkan keputusan pelanggan dengan perancangan paket wisata yang sesuai dengan preferensi wisatawan dapat meningkatkan kepuasan wisatawan dalam perjalanan menggunakan jasa kami. Yang terakhir yaitu mengurangi resiko. Dengan berfokus pada preferensi wisatawan, perusahaan dapat mengurangi resiko kesalahan dalam merancang paket wisata ini. Selanjutnya itu adanya manfaat dari penelitian ini. Yang pertama yaitu merancang paket yang lebih sesuai. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang preferensi wisatawan, kami dapat merancang paket wisata yang lebih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu memahami preferensi wisatawan. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan lebih baik. Data hasil analisis conjoin dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam merancang paket wisata. Yang terakhir yaitu peningkatan kepuasan pelanggan.
Dengan merancang paket wisata yang lebih sesuai dengan preferensi wisatawan, kami dapat meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu adanya metode penelitian. Yang pertama yaitu penentuan responden. Responden yang kita pilih yaitu kalangan umum dengan usia yang bebas atau beragam, tidak ada ketentuan. Karena untuk calon wisatawan yang kita targetkan yaitu kalangan umum, tidak spesifik oleh syarat tertentu. Responden yang ditentukan yaitu minimal 20 orang dan saya mendapatkan responden sebanyak 25 orang. Intrusi dalam mengisi kuesioner bagi responden sudah tercantum dalam Google Form yang menjadi media kuesioner. Yang kedua yaitu analisis data. Untuk menganalisis dan mengolah data saya menggunakan metode analisis conjoint. Analisis conjoint yaitu teknik penelitian yang digunakan untuk memahami preferensi dan prioritas konsumen terhadap berbagai atribut atau fitur produk atau layanan. Dalam analisis conjoint, responden dihadapkan pada sejumlah skenario atau pilihan yang berbeda yang masing-masing memiliki variasi atribut atau level atribut tertentu. Responden diminta untuk memilih preferensi mereka di antara skenario-skenario tersebut. Dalam menganalisis dan mengolah data, saya menggunakan aplikasi SPSS dengan penentuan stimulus, pengelolaan data hasil dengan uji bobot dan tingkat dalam setiap data atribut atau level pada sintak di SPSS. Yang kedua yaitu adanya bentuk kuesioner sudah tertera pada PPT. Untuk kuesioner pada Google Form-nya bisa dilihat pada layar, yaitu adanya judul, deskripsi, adanya informasi atribut dan level, adanya skor penilaian, email yang tercantum, nama responden dan gender. Selanjutnya yaitu adanya pertanyaan 9 pertanyaan kuesioner dari stimulus, adanya keterangan skor 9 pertanyaan tersebut lalu dikirimkan. Untuk pertanyaannya sudah tertera pada PPT di bawah ini. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Adanya data mentah, yang pertama yaitu menentukan atribut dan level. Jadi atribut yang diambil sesuai dengan tadi yang sudah saya jelaskan. Yang pertama yaitu ada tujuan wisata dengan 2 level, Bali dan Jogja, penginapan dengan 3 level, hotel AC, hotel non AC, dan homestay. Untuk aktivitas ada 3 level, berlibur di pantai, jelajah alam, dan mengunjungi situs bersejarah dan budaya. Untuk harga ada 2 level yaitu 600.000 dan 700.000. Untuk model deskripsinya, tujuan ada 2 level, untuk penginapan ada 3 level, untuk aktivitas ada 3 level, untuk harga ada 2 level. Pembuatan stimulus menggunakan SPSS. Dari desain stimuli menggunakan SPSS menghasilkan 9 kombinasi. Jadi 9 kombinasi ini digunakan sebagai pertanyaan pada kuesioner yang akan di-ranking oleh para responden. Menghasilkan data mentah yaitu data hasil responden kuesioner. Hasil data responden saya mendapatkan jawaban dari 25 responden ini. Untuk yang selanjutnya yaitu hasil analisis data. Yang pertama yaitu nilai utilitas setiap level atribut. Nilai utilitas estimate merupakan penilaian minat subjektif oleh individu yang mewakili nilai keseluruhan dari suatu objek atau berupa hasil perkiraan atau pengukuran dari kepuasan atau manfaat dari suatu objek tertentu. Untuk menginterpretasikan nilai utilitas yaitu apabila nilai koefisien utilitas positif berarti wisatawan suka atau setuju dengan atribut dan level tersebut. Sedangkan jika koefisien nilai utilitas negatif maka wisatawan tidak suka atau tidak setuju dengan atribut dan level tersebut. Sedangkan untuk menginterpretasikan nilai standar error merupakan istilah statistik mengukur keakuratan distribusi sampel yang mewakili populasi dengan menggunakan standar deviasi.
Selanjutnya yaitu analisa koefisien nilai utilitas atribut. Yang pertama yaitu atribut tujuan wisata. Dalam tabel tersebut menyatakan bahwa penilaian responden terhadap level tujuan Bali memiliki nilai 0,073 negatif dan level tujuan Jogja memiliki nilai 0,073 positif. Dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan responden lebih memilih dan menyukai paket wisata kali ini dengan tujuan ke Jogja. Nilai standar error atribut tujuan yaitu 0,10, di mana nilai tersebut kurang dari 0,05, jadi keakuratannya lebih dari rata-rata. Yang selanjutnya yaitu atribut penginapan. Dalam tabel tersebut dinyatakan bahwa penilaian responden terhadap level penginapan hotel AC memiliki nilai 0,181 negatif, level hotel non AC memiliki nilai 0,042 positif, dan level penginapan homestay memiliki nilai 0,139 positif. Dapat dikatakan bahwa keseluruhan responden lebih memilih dan menyukai paket wisata kali ini dengan hotel non AC atau penggunaan kipas angin, karena hotel non AC lebih banyak positif dibandingkan hotel AC dan homestay. Nilai standar error atribut penginapan yaitu 0,013, di mana nilai tersebut kurang dari 0,05, jadi keakuratannya lebih dari rata-rata. Selanjutnya yaitu atribut aktivitas. Dalam tabel tersebut menyatakan bahwa penilaian responden terhadap level aktivitas berlibur di Pantai memiliki nilai 0,167 positif, level jelajah alam memiliki nilai 0,042 negatif, dan level kunjungan situs bersejarah dan budaya memiliki nilai 0,125 negatif. Dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan responden lebih memilih dan menyukai paket wisata kali ini dengan aktivitas berlibur di pantai, karena berlibur di pantai lebih memiliki nilai yang positif dibandingkan jelajah alam, dan kunjungan situs sejarah dan budaya memiliki nilai yang negatif. Untuk nilai standar errornya atribut aktivitas ini yaitu 0,013, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, jadi keakuratannya lebih dari rata-rata. Yang terakhir yaitu atribut harga. Dalam tabel tersebut menyatakan bahwa penilaian responden terhadap level harga 600.000 memiliki nilai 0,021 negatif, dan level harga 700.000 memiliki nilai 0,021 positif. Dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan responden lebih memilih dan menyukai paket wisata kali ini dengan harga 700.000 ke Yogyakarta. Dan nilai standar errornya atribut harga yaitu 0,010, di mana nilai tersebut kurang dari 0,05, jadi keakuratannya lebih dari rata-rata. Yang selanjutnya yaitu analisis importance value. Dari hasil nilai kepentingan atribut, nilai terbesar menunjukkan bahwa atribut yang paling mempengaruhi responden dalam pemilihan paket wisata yang menarik yaitu atribut penginapan dengan nilai 34,931%. Untuk aktivitasnya dengan nilai 34,889% dan harga dengan nilai 15,274%, dan tujuan wisata 14,906%. Yang paling tertinggi dan terpenting dalam pemilihan paket wisata yang menarik wisatawan adalah penginapan. Calon wisatawan menginginkan dan memilih tempat penginapan yang nyaman dengan fasilitas sesuai dengan keinginan mereka. Memang banyak wisatawan yang memilih penginapan hotel non AC atau digantikan dengan kipas angin, karena mereka lebih nyaman menggunakan kipas angin dibandingkan AC atau bermalam di homestay. Sedangkan nilai yang paling rendah yaitu dari responden yaitu tujuan wisata. Selanjutnya yaitu pengukuran prediksi dan uji signifikasi. Untuk menguji validitas dalam analisis conjoint dilakukan dengan korelasi Parsons, R, dan Kendall-Stau. Landasan untuk uji signifikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu H0, tidak ada korelasi yang kuat antara observed variable dan estimate reference.
Yang kedua yaitu H1 ada korelasi yang kuat antara observed variable dan estimate preference. Jika angka signifikan lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jika sebaliknya, jika angka signifikan kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa hasil korelasi persen R dan Kendall-Stau terhadap utilitas Y dengan utilitas aktual X saling berkorelasi positif dan memiliki nilai signifikan masing-masing 0,00 lebih kecil dari 0,05 atau H1 diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada korelasi yang nyata antara hasil conjoin dengan pendapat responden. Yang terakhir adanya kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan yang didapatkan dari mini riset ini dengan menggunakan metode conjoin, yaitu yang pertama berdasarkan hasil analisis conjoin, atribut perancangan paket wisata yang menarik yang sesuai dengan preferensi calon wisatawan yang pertama yaitu tujuan wisata ke daerah Yogyakarta, yang kedua yaitu penginapan, responden lebih menyukai hotel dengan kipas angin atau hotel non AC. Untuk aktivitas yang disukai responden yaitu berlibur di pantai dengan budget atau harga yang dipilih yaitu 700.000 per orang. Yang kedua yaitu secara keseluruhan atribut pemilihan paket wisata yang menarik bagi wisatawan memiliki tingkat kepentingan dalam mempengaruhi responden. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase tingkat kepentingan atribut. Tingkat kepentingan atribut secara berurutan adalah atribut penginapan dengan nilai 34,931%, untuk aktivitas yaitu dengan nilai 34,889%, harga 15,274%, dan atribut tujuan wisata 14,906%. Dari atribut tersebut, responden atau calon wisatawan dapat memilih paket yang menarik sesuai dengan preferensi mereka. Selanjutnya yaitu saran. Dalam penelitian atau mini riset ini menggunakan metode analisis conjoin, terdapat beberapa saran yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk mini riset selanjutnya. Sarannya mengenai yang pertama yaitu pemilihan atribut dan level yang akan diuji dalam analisis conjoin. Pastikan atribut tersebut yang dipilih mencakup faktor-faktor penting seperti destinasi, tujuan, jenis akomodasi, aktivitas, harga, dan lainnya. Lalu yang kedua yaitu keterbukaan terhadap perubahan. Preferensi wisatawan dapat berubah seiring waktu. Tetap terbuka terhadap perubahan dalam paket wisata yang dirancang seiring dengan perubahan preferensi wisatawan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.